Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah materi yang terkait dengan atmosfer. Atmosfer ini dalam geografi merupakan salah satu materi yang dibahas pada bab kelima. Jadi mari kita sama-sama simak dan perhatikan penjelasan berikut. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Tujuan pembelajarannya baik. Yang pertama, apa itu atmosfer? Ya. Kalau kita lihat ada 4 buah gambar di sini, ya. Ada seorang yang berada di lapangan Monas, ya. Tampak di sana awannya mendung. Kemudian gambar berikutnya atau gambar yang kedua, adanya matahari yang sinarnya diilustrasikan, ya, masuk ke dalam lapisan atmosfer bumi. Kemudian di bawahnya ada satelit, ya, yang mengorbit di permukaan bumi, ya, di luar permukaan bumi. Kemudian gambar terakhir ada gambar meteor yang menuju ke arah bumi. Kalau diilustrasikan tuh tampak di situ mengarah ke arah bumi. Ya. Baik. Apa itu atmosfer? Ya. Atmosfer adalah gas atau campuran gas yang menyelimuti dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Campuran gas ini dinamakan udara. Tebal gas ini, tebal lapisan ini kira-kira 1000 km. Di antara campuran gas tadi terdapat pula uap air. Campuran gas tanpa uap air dinamakan udara kering. Demikian atmosfer. Atmosfer sendiri terdiri dari kata atmos dan spaira. Atmos yang artinya udara, spaira yang artinya lapisan. Karena itu, dalam geografi, atmosfer adalah salah satu bagian penting dalam lapisan yang ada di dalam permukaan bumi. Untuk yang pertama, marilah kita mengetahui bagaimana asal muasal atau asal usul dari atmosfer ini sendiri. Di hadapan kita ada ada 3 gambar yang disajikan. Pertama adalah ilustrasi tentang bumi di awal-awal terbentuknya. Setelah proses terciptanya tata surya, ya, dan bumi masih dalam proses pembentukannya. Di situ bisa dilihat di gambar 1, hidrogen dan helium masih banyak dipancarkan. Kemudian di gambar 2, di situ gambar terdapat banyak gunung berapi. Dan di sini mungkin terlihat ada layer pertama. Kemudian di gambar ketiga, ini adalah tahapan yang terakhir. Ya. Mari kita lihat tahapan-tahapan. Tahap evolusi atmosfer terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama, atmosfer asli bumi hanya hidrogen dan helium saja. Karena ini adalah gas utama dalam cakram gas berdebu yang mengelilingi matahari tempat planet-planet pada awal terbentuk. Bumi dan atmosfernya saat itu sangat panas. Molekul hidrogen dan helium bergerak sangat cepat, terutama saat hangat. Sebenarnya, gas tersebut bergerak begitu cepat hingga akhirnya mereka semua lolos dari gravitasi bumi dan melayang keluar angkasa. Maka gambarnya juga
di gambar pertama terlihat ya gambar hidrogen dan helium ya keluar dari melayang keluar angkasa. Jadi atmosfer asli bumi ini hanya hidrogen dan helium, jadi ada terbentuk oksigen, ya, karbon dioksida, ya kemudian H2O gitu ya, dan sebagainya. Ini tahap pertama. Tahap kedua, atmosfer bumi berasal dari bumi itu sendiri. Ada banyak sekali gunung berapi, lebih banyak dari hari ini. Karena kerak bumi masih terbentuk, itulah yang menyebabkan mengapa gunung berapi banyak sekali terbentuk. Gunung api yang melepaskan uap H2O dengan 2 atom hidrogen atau 1 atom oksigen. Kemudian gunung api juga melepaskan karbon dioksida, ya, CO2 dengan 1 atom karbon dan 2 atom oksigen, serta amonia NH3, ya, terdiri dari 1 atom hidrogen dan 3 atom hidrogen. Inilah tahap kedua. Ya. Tahap kedua ini dicirikan lebih banyak gunung berapi. Ya. Karena proses terkait dengan proses awal atau tahap yang pertama, proses bumi memang masih dalam dalam proses yang dalam pembentukannya masih berpijar awal-awalnya, kemudian mulai mendingin dan terbentuk gunung-gunung api di daratannya saat itu, dan asap atau melepaskan atau uap yang dilepaskan oleh gunung api tersebut terdiri dari H2O, CO2 dan amonia. Kemudian tahap ketiga ini adalah sebagian besar CO2 larut ke dalam lautan. Akhirnya bentuk bakteri sederhana berkembang yang dapat hidup dengan energi dari matahari dan karbon dioksida dalam air, menghasilkan oksigen sebagai produk limbah. Demikian oksigen mulai menumpuk di atmosfer, sementara tingkat karbon dioksida terus pada tahap ketiga ini mulai membentuk oksigen di udara dan mulai berkembang terdapat bakteri sederhana yang berkembang di dalam air akibat dari CO2 yang larut ke dalam dan tahap ketiga inilah hingga hari ini kita bisa rasakan manfaatnya. Hingga hari ini kita bisa rasakan bagaimana kegunaannya, dan hari ini kita bisa rasakan demikian yang bisa disampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.